Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Rahmadia dengan NIM 22076016. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Pada permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia ini, kita akan membahas 7 jenis permasalahan, yakninya permasalahan pemerataan, permasalahan kuantitas, permasalahan kualitas, permasalahan efisiensi, permasalahan efektivitas, permasalahan relevansi, dan yang terakhir adalah permasalahan efisiensi. Pada permasalahan pertama, saya menemukan permasalahan pemerataannya ini di daerah Papua. Dapat kita lihat pada artikel ini, terdapat anak-anak Papua yang belajar tidak di ruangannya. Nah, kenapa saya masukkan ini ke permasalahan pemerataan? Coba kita lihat keterangan artikel di bawah ini. Dapat kita lihat secara bersamaan bahwa selama lebih dari 1 dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fantastis ini gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh Nusantara. Nah, yang lebih terkhusus ke daerah timur, karena di Papua ini untuk jenis fasilitas itu tuh sangat minim sekali, apalagi guru-gurunya. Itu sangat sangat dikatakan jauh dari kata mencukupi. Juga anak-anaknya yang susah untuk ke sekolah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kenapa saya memasukkan ini ke dalam jenis permasalahan pemerataan. Ya, karena dapat kita lihat bahwa permasalahan di Papua tersebut sangatlah tidak merata. Ini sangat-sangat tidak merata. Bisa kita lihat bahwa kenapa kita lihat bahwa tidak meratanya pembangunan, bahkan pada gambar kita lihat bahwa mereka belajar tidak dalam ruangan dan menggunakan alat seadanya. Nah, kita masih bisa duduk di atas kursi melihat papan tulis, kadang memakai infokus. Mereka tidak bisa, mereka duduk di atas tanah dan itu tuh papan tulis seadanya, sangat jauh berbeda dari kita. Itu patut kita syukuri. Nah, apa sih faktor penyebab atau yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut? Yang pertama saya meletakkannya karena keterbelakangan sarana. Nah, kenapa seperti itu? Karena berdasarkan artikel yang kita baca, dapat kita lihat bahwa permasalahan pemerataan ini terjadi karena keterbelakangan sarana. Di Papua ini sangat sulit akses untuk menempuh pendidikan jika juga diakibatkan jalan yang berlumpur dan rusak di daerah Papua. Sehingga anak-anak mereka untuk pergi sekolah itu sangat susah. Kadang ada di antara mereka yang tidak memakai sepatu ke sekolah. Dan ada yang mereka menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai di sekolah itu. Begitu perjuangan mereka. Nah, itu patut menjadi simpati bagi pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di sana. Nah, apa sih upaya penanggulangan permasalahan tersebut? Saya meletakkannya pada perbaikan fasilitas. Mengingat sarana dan prasarana yang tidak memadai, maka perbaikan fasilitas menjadi solusi yang tepat. Saya harap pemerintah dapat memberikan atau memperbaiki fasilitas di daerah Papua tersebut. Minimal mereka ada ruang belajar, tempat yang layak, ada kursi, ada meja, ada buku, dan juga jalannya juga diperbaiki agar mereka menempuh pendidikan ke sana dengan senang tanpa hambatan dan gangguan. Nah, permasalahan kedua adalah permasalahan kuantitas. Permasalahan kuantitas ini saya ambil artikelnya dari daerah Kepulauan Riau. Dapat kita lihat di sini bahwa permasalahan kuantitas ini data yang diperoleh permasalahan pemerataan pendidikan di bidang sarana dan prasarana belum dapat diselesaikan sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jumlah ruangan belajar dengan jumlah yang ada. Jumlah ruangan belajar di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 16.175 ruang belajar dengan jumlah siswa 430.965. Nah, itu tuh jumlah siswa setiap tahunnya terus meningkat. Kenapa saya masukkan ini ke dalam jenis permasalahan kuantitas? Karena
seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan kuantitas adalah masalah yang menyangkut banyaknya murid yang tidak tertampung di suatu sekolah. Artikel yang kita baca tadi sudah jelas menunjukkan bahwa ruang belajar dengan jumlah siswa itu sangat-sangat jauh berbeda. Dan dengan ruang belajar yang sebanyak itu tidak akan menampung sebanyak itu siswanya. Nah, apa yang faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan tersebut? Yang pertama, keterbelakangan sarana. Berdasarkan artikel yang dibaca, dapat kita lihat bahwa permasalahan pemerataan ini terjadi karena keterbelakangan sarana. Karena di daerah Kepulauan Riau secara geografis terdiri dari pulau-pulau yang menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana ini tidak stabil. Yang kedua adalah laju pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita lihat, bahwa laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menyebabkan ruang belajar itu juga banyak karena siswa yang akan ditampung itu juga bertambah banyak. Nah, upaya penanggulangan permasalahannya ini yang pertama adalah perbaikan fasilitas. Sama seperti tadi, jika ruang belajarnya kurang, tempat belajarnya tidak nyaman, ya perbaikan fasilitaslah solusinya. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperbaiki fasilitas di sana. Yang kedua adalah pengelolaan pendidikan dan ketenaga pendidikan. Di artikel tadi juga dapat kita lihat bahwa guru juga kurang gitu. Kualitas guru juga tidak memadai. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah siswa, maka ketenaga pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk meningkatkan kependidikan di Kepulauan Riau tersebut, tentu tenaga pendidikan yang berkualitas dan bisa memajukan pendidikan yang sangat dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah permasalahan kualitas. Permasalahan kualitas ini saya ambil dari daerah Kalimantan Timur. Nah, dapat kita lihat pada artikel ini bahwa masalah kurikulum yang diterapkan tidak semua sekolah itu bisa menjalankannya dengan baik. Ditambah biaya pendidikan yang tinggi menjadi masalah utama. Anak-anak di Kalimantan Timur ternyata tidak hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan mereka. Dan mereka sulit untuk memahami. Mereka tuh lebih memahami, lebih ke menghafal. Mereka susah berpikir. Nah, kenapa saya masukkan ini ke jenis permasalahan kualitas? Karena pada artikel di atas dapat kita analisis bahwa permasalahan tersebut termasuk ke dalam permasalahan kualitas pendidikan, karena belum tercapainya taraf seperti yang kita harapkan, karena hasil pendidikan belum seperti yang diharapkan. Tambah lagi dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, membuat kualitas guru dan juga siswa menjadi semakin rendah. Nah, dapat kita analisis faktor yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan permasalahan tersebut. Yang pertama, keterbelakangan sarana. Karena banyak permasalahan ini penyebabnya keterbelakangan sarana. Sarana yang tidak memungkinkan yang menyebabkan banyak permasalahan. Nah, yang kedua ini perkembangan ilmu teknologi. Kenapa saya bilang ini terjadi karena perkembangan ilmu teknologi? Karena permasalahan pendidikan tersebut juga disebabkan oleh ilmu teknologi, karena sarana dan prasarana mereka tidak bisa mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Dan mereka juga keterbatasan informasi karena kurangnya ilmu teknologi itu atau belum maju gitu. Nah, bagaimana cara menanggulangan permasalahan tersebut? Yang pertama adalah perbaikan fasilitas. Sama seperti tadi, perbaikan fasilitas menjadi solusi yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua, perbaruan kurikulum. Karena masalah di atas tadi ini mereka sangat susah untuk memahami kurikulum gitu, memahami kurikulum baru atau kurikulum yang diterapkan di sekolah ini. Mungkin menurut saya pembaharuan kurikulum ini juga menjadi solusi bagi mereka. Bisa jadi karena kurikulum yang tidak mereka pahami itu mereka jadi malas belajar. Jika diperbarui kurikulum ini bisa membuat mereka lebih semangat. Dan saya berharap metode belajar yang kurang disukai oleh siswa itu bisa diubah gitu.
dan juga dibutuhkan kreativitas guru untuk agar siswanya menjadi lebih semangat untuk belajar. Nah, yang keempat adalah permasalahan efisiensi. Nah, saya juga mengambil permasalahan efisiensi ini di kota Jayapura. Nah, dapat kita lihat bahwa Papua Barat atau Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa pendidikan di daerah timur itu sangat-sangat minim sekali gitu. Dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia, Papua Barat memiliki nilai 61 dan 73, sedangkan Papua memiliki nilai yang sangat rendah. Nah, dapat kita baca di sini, selain HDI yang rendah, angka inflasi di Papua Barat ini cukup tinggi. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga. Banyak orang-orang Papua yang malas bekerja, mereka terlalu nyaman hidup dengan mendayagunakan sumber daya alam di sekitar. Karena telah kita ketahui bahwa Papua itu sangat-sangat kaya akan sumber daya alam. Jadi mereka itu terleha atau terlena dengan sumber daya alam yang telah ada itu. Nah, analisis jenis permasalahan. Nah, seperti yang telah kita ketahui ini, bahwa permasalahan ini termasuk ke dalam jenis permasalahan efisiensi. Kenapa saya bilang ini termasuk ke dalam masalah efisiensi? Karena berdasarkan artikel di atas, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan pendidikan ini termasuk ke dalam masalah efisiensi, karena banyak anak-anak Papua yang malas sekolah, karena mereka terlalu nyaman hidup dengan mendayagunakan sumber daya alam sekitar. Karena masalah efisiensi timbul karena sistem pendidikan tidak memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia. Nah, berikutnya adalah analisis faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Yang pertama masih keterbelakangan budaya dan sarana. Ini masih menjadi poin utama penyebab permasalahan bahwa pendidikan terjadi di kota Jayapura tersebut memiliki keterbelakangan budaya dan sarana. Masyarakat yang masih awam dalam pendidikan dan sarana yang disediakan pemerintah sangat minim. Banyak sekolah-sekolah yang bahkan tempat untuk belajar mereka tidak ada. Yang kedua, penyebabnya adalah perkembangan ilmu teknologi. Nah, permasalahan pendidikan di Kota Jayapura juga disebabkan oleh berkembangnya ilmu teknologi karena banyak dari mereka yang belum paham atau bahkan tahu dengan alat modern yang menyebabkan mereka merasa tidak penting pendidikan itu. Mereka merasa bahwa hidup seperti ini udah cukup. Toh mereka juga kaya akan sumber daya alam. Ngapa mereka sekolah gitu? Nah, yang permasalahan ketiga disebabkan juga karena aspirasi masyarakat. Masalah pendidikan di samping juga disebabkan oleh kurangnya aspirasi dari masyarakat karena keterbelakangan informasi. Masyarakat di sana masih tertinggal atau keterbelakangan. Mereka hanya tahu bekerja dan memanfaatkan sumber daya alam. Mereka tidak tahu pentingnya atau sangat-sangat pentingnya pendidikan ini. Nah, apa sih upaya penanggulangan permasalahan tersebut? Tentu penanggulangan yang pertama adalah perbaikan fasilitas. Permasalahan pendidikan di Jayapura ini masih saja tidak lepas dari kurangnya fasilitas. Dan tentu yang harus dilakukan adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Jayapura. Yang kedua adalah solusi sistematik. Dapat dilihat dari permasalahan di samping minimnya ekonomi yang menyebabkan pendidikan tidak berjalan dengan semestinya. Solusi sistematik ini sangat diperlukan, yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan politik, termasuk pendanaan pendidikan. Pemerintah bisa membantu orang-orang atau anak-anak di Papua ini dengan cara memberi mereka beasiswa atau bantuan gitu, agar mereka lebih semangat untuk sekolah dengan membiayai mereka. Nah, yang kelima adalah permasalahan efektivitas. Permasalahan efektivitas ini saya ambil dari Kota Palu. Nah, seperti yang kita lihat pada artikel di bawah ini,
bahwa efektivitas sendiri merupakan kunci utama dari suatu kebijakan. Efektif atau tidaknya suatu program yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dari tujuan program itu sendiri. Jika tujuan yang telah dirumuskan efektif, maka efektivitaslah program pembelajarannya. Nah, pelaksanaan pembelajaran daring di Provinsi Sulawesi Tengah atau lebih tepatnya Kota Palu mengacu kepada surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah tentang pembelajaran tatap muka terbatas pada pandemi COVID-19. Inilah yang menyebabkan permasalahan efektivitas ini terjadi karena pembelajaran daring ini atau pembelajaran jarak jauh ini menyebabkan banyak masalah. Yang masalah utamanya karena siswanya tidak memiliki akses yang memadai. Mereka tidak semua mereka memiliki handphone dan jaringan yang tersedia juga sangat-sangat minim. Ada di antara mereka yang tinggal di daerah terpencil yang belum masuk jaringan gitu. Jangankan untuk koneksi kepada internet, jaringan untuk nelpon aja nggak ada. Gimana mereka mau ikut pembelajaran daring ini? Nah, yang pertama kita akan menganalisis jenis permasalahan ini. Dah, permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan efektivitas. Karena pada artikel tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan belum sesuai. Karena pada pembelajaran daring ini diharapkan siswa mampu memahami materi yang disampaikan guru dan memiliki semangat yang tinggi. Namun apa yang terjadi? Para siswanya tidak memahami materi dengan baik. Jangankan untuk semangat belajar, untuk ikut belajar saja mereka sudah susah. Nah, di sini sekolah juga mengharapkan mereka bisa mengikuti atau mempersiapkan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sini outputnya juga tidak sesuai. Dan pada nyatanya para siswa ini sulit untuk memahami materi dan mereka juga kesulitan dalam latihan untuk tes di perguruan tinggi nanti. Nah, analisis faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Yang pertama, keterbelakangan sarana. Keterbelakangan sarana masih menjadi poin utama yang mempengaruhi permasalahan pendidikan. Yang kedua, perkembangan iptek. Lagi-lagi di daerah ini, perkembangan iptek masih menjadi permasalahan utamanya. Kenapa tidak? Karena pada pembelajaran daring ini, ilmu teknologi sangat dibutuhkan. Minimal mereka harus ada handphone, jaringan mereka lancar. Itu yang tidak mereka miliki. Apalagi anak SD. Aku aja pas SD belum ada handphone. Nah, bisa jadi anak SD di sana tuh belum ada handphone. Dan jika ada itu telepon emaknya mereka juga awam menggunakannya. Masih susah untuk menggunakan telepon tersebut. Nah, lanjut ke upaya penanggulangan permasalahannya. Menurut saya adalah dengan perbaikan fasilitas. Ya, di sini dapat kita mungkin bantuan pemerintah kepada para siswanya dengan memberikan bantuan handphone mungkin bisa dilakukan atau karena untuk memasukkan jaringan atau membangun tower atau apa di kampung mereka agar jaringan itu terkoneksi dengan lancar. Nah, lanjut ke permasalahan yang keenam, yaitu permasalahan relevansi. Nah, saya mengambil permasalahan relevansi ini di daerah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, dapat kita lihat di sini, itu ada link yang dapat kita baca untuk membaca artikelnya. Nah, ini ada sepintas dari isi artikelnya. Nah, di sini dikatakan bahwa permasalahan pendidikan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, serta berakibat menghambat kualitas peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut. Nah, faktor internal dari wali murid peserta didik merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua. Dari jumlah data, dari sekitar 60 siswa yang lulus, ada sekitar 10-15 anak yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mereka ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi orang tua mereka untuk memilih tidak melanjutkan persekolahan anaknya. Nah,
Di sini analisis jenis permasalahan berdasarkan artikel yang kita baca. Nah, dari atas juga sudah dijelaskan bahwa permasalahan ini termasuk ke dalam masalah relevansi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada permasalahan relevansi ini output dari pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kurang aspirasi masyarakat untuk melanjutkan sekolah anaknya, hingga output dari pendidikan itu tidak sesuai yang diharapkan. Tentu output yang diharapkan oleh sekolah itu, anak-anaknya bisa lanjut ke sekolah yang lebih tinggi, meningkatkan untuk menggapai cita-citanya. Namun, pada permasalahan ini, banyak dari mereka yang tidak lanjut. Ini disebabkan karena dari faktor keluarga atau orang tua mereka gitu. Nah, bisa kita lihat ini analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Yang pertama, aspirasi masyarakat. Nah, dilihat dari masalah di samping atau di atas, dapat kita analisis bahwa permasalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya aspirasi masyarakat untuk melanjutkan sekolah anaknya, sehingga output yang dicapai tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, bahkan ada di antara mereka yang lebih memilih menjadi sopir gitu. Kenapa mereka memilih menjadi sopir? Karena itu tidak dibutuhkan ilmu pendidikan yang sangat tinggi, itu cuma butuh skill. Mereka cuma perlu latihan bawa mobil udah jadi sopir itu. Nah, uh, upaya penanggulangan permasalahan di sini saya meletakkan upaya penanggulangannya pada SD Pamong, SMP terbuka, SMA terbuka, dan universitas terbuka. Karena permasalahan pendidikan tersebut banyak karena permasalahan ekonomi dan juga faktor aspirasi masyarakat. Mungkin menurut saya ini solusi yang baik karena SD, SMP, SMA, dan universitas terbuka tersebut tidak harus ke lokasi dan biayanya juga murah gitu. Kita bisa melaksanakannya dari rumah gitu. Dan biayanya tidak sebesar pendidikan atau sekolah pada umumnya. Nah, yang terakhir, kita akan masuk ke permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan dan tenaga pendidik. Berbicara tentang pendidikan dan tenaga pendidik, tentu kita mengarah kepada guru gitu. Nah, di sini artikel yang saya petik ini berasal dari daerah Pontianak. Di sini dapat kita baca bahwa pendidikan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak mengatakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dihadapkan pada permasalahan kurangnya tenaga guru. Nah, selain infrastruktur pendidikan yang belum memadai, problem pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, tidak jauh berbeda, di mana kita mengalami permasalahan yang hampir sama. Setiap pendidikan yang kurang bermutu di semua jenjang. Nah, di sini analisis permasalahannya kenapa saya masukkan ke dalam permasalahan pendidikan dan tenaga pendidikan, karena setelah kita baca artikel tadi, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan ini berhubungan dengan pendidikan dan tenaga pendidikan. Dapat kita lihat bahwa artikel tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kualitas guru di sekolah tersebut. Nah, analisis faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Yang pertama, ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk. Dilihat dari permasalahan yang berhubungan dengan tenaga pendidikan dan pendidik, permasalahan ini mengacu kepada tenaga pendidik. Saking banyaknya siswa yang menyebabkan tenaga pendidik yang dibutuhkan juga lebih banyak gitu. Nah, upaya penanggulangan permasalahan, apa yang bisa kita lakukan? Atau apa yang bisa pemerintah lakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Yaitu adalah pengelolaan pendidikan dan ketenaga pendidikan. Nah, berdasarkan permasalahan tentang tenaga pendidik dan pendidikan di Kota Pontianak, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menambah jumlah tenaga pendidik. Dan tentu tenaga pendidik yang ditambah itu harus tenaga pendidik yang berkualitas dan yang bisa membimbing para siswa di Kota Pontianak tersebut menjadi lebih maju dan membuat mereka lebih semangat belajar. Nah, mungkin hanya itu jenis-jenis permasalahan pendidikan uh, serta analisis faktor yang mempengaruhi dan upaya penanggulangan permasalahan tersebut yang dapat saya sampaikan. Terkurang terlebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.